Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fatih Siregar, program studi Teknologi Hasil Pertanian semester 3. Dan tujuan saya membuat video ini untuk salah satu tugas mata kuliah Kimia Hasil Pertanian. Judul saya sendiri yaitu Bahan Tambahan Pangan atau Food Additive. Definisi dari bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang tidak untuk dimakan dan biasanya komponen khas makanan yang mempunyai dan tidak memiliki nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan untuk produk makanan olahan. Tujuan dari penggunaan BTP itu sendiri yang pertama untuk mengawetkan makanan dengan mencegah pertumbuhan mikroba. Yang kedua untuk membentuk makanan menjadi lebih baik dan lebih enak di mulut. Yang ketiga, memberikan warna dan aroma yang lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan kualitas pangan. Dan yang kelima, untuk menghemat biaya. Selanjutnya, pengaturan penggunaan bahan tambahan pangan. Yang pertama, pemakaiannya itu diatur oleh Departemen Kesehatan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan lain-lain. Yang kedua, pengawasannya diatur oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Dirjen POM. Yang ketiga, pengendalian pemakaian diatur oleh Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, dan Departemen Perindustrian. Jenis-jenis dari BTP ada dua, yaitu alami dan buatan. Yang alami, BTP yang langsung diperoleh dari alam, contohnya berbagai jenis hewan dan tanaman. BTP buatan sendiri atau BTP sintesis yang berasal dari berbagai bahan kimia dan biasanya diproduksi oleh pabrik, contohnya ada formalin dan boraks. Berikut BTP yang diizinkan. Menurut Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia nomor 77 garing Menteri Kesehatan garing 9/1988, yang pertama adalah antioksidan, yang kedua anti kempal, yang ketiga pengatur keasaman, yang keempat pemanis buatan, yang kelima pemutih dan pematang tepung, yang keenam pengemulsi, pemantap dan pengental, yang ketujuh pengawet, yang kedelapan pengeras, yang kesembilan pewarna, yang ke-10 penyedap rasa dan aroma atau penguat rasa, yang ke-11 ada sekuestran. Yang pertama adalah pemanis buatan. BTP yang dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat asam makanan. Contohnya ada sakarin, siklamat, dan aspartam. Selanjutnya ada pengawet. Pengawet ini dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat asam makanan. Contoh dari pengawet seperti asam asetat, asam propinoat, dan asam benzoat. Lalu ada penyedap rasa dan aroma yang berfungsi untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat asam makanan. Contohnya monosodium glutamat atau MSG. BTP yang tidak diizinkan menurut Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia nomor 77 Menteri Kesehatan per 9/1988, diantaranya ada natrium tetrabonat atau boraks, yang kedua ada formalin, rondamin B, dan metanil yellow. Deteksi makanan yang mengandung pengawet. Yang pertama ada boraks. Boraks itu sendiri dikenal sebagai sodium borat, sodium tetraborat, disodium tetraborat. Contohnya itu berwarna putih dan sedikit larut di dalam air. Deteksi akurat diuji di laboratorium. Selanjutnya ada gula merah. Sangat keras dan susah dibelah, terlihat butir-butiran yang mengkilap di bagian dalam. Lalu ada bakso. Bakso yang lebih kenyal bila digigit dan akan kembali ke dalam bentuk semula. Awet dalam beberapa hari dan warnanya lebih putih. Bakso yang aman itu berwarna abu-abu segar, merata di semua bagian, baik di pinggir maupun di tengah. Baunya terasa tidak alami, ada bau lain yang muncul. Bila dilemparkan ke lantai, dia akan memantul seperti bola bekel. Selanjutnya ada formalin. Larutan formaldehida dalam air dengan kadar antara 10-40% sebagai disinfektan, pembersih lantai, kapal, gudang, dan pakaian.
Selanjutnya ada mie basah. Mie basah yang memiliki bau sedikit menyengat, awet, dan tahan 2 hari di suhu kamar atau 25 derajat Celcius. Pada suhu 10 derajat atau dalam lemari es bisa tahan lebih dari 15 hari. Mie tampak mengkilap seperti berminyak, liat atau tidak mudah putus, dan tidak lengket. Tahu, bentuknya sangat bagus, kenyal, tidak mudah hancur, dan awet sampai 3 hari. Tahan lebih dari 15 hari. Baunya agak menyengat pada suhu 25 derajat Celcius dan pada suhu lemari es 10 derajat Celcius. Aroma kedelainya sudah tidak nyata lagi. Lalu pada bakso, kenyal, B. Awet, setidaknya pada suhu kamar bisa tahan sampai 5 hari. Sedangkan pada ikan warnanya putih bersih, kenyal, insangnya berwarna merah tua, dan bukan merah segar. Awet pada suhu kamar sampai beberapa hari dan tidak mudah busuk. Tidak terasa bau amis ikan, melainkan ada bau menyengat. Selanjutnya pada ikan asin yang berwarna lebih cerah, tidak berbau khas ikan, awet sampai lebih dari 1 bulan pada suhu kamar 25 derajat Celcius, liat atau tidak mudah hancur. Formalin pada ayam potong dengan ciri-ciri berwarna putih bersih, tidak mudah busuk atau awet dalam beberapa hari. Sekian mungkin presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.